Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira bayina yadal sa'ah may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurullahu syai'a. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani wattaqa. Amma ba'du, fausikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita seraya panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salamnya mudah-mudahan dicurahkan dan ditetapkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Dan janganlah sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beriman dan Islam. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 102, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk sama-sama menyadari kita diciptakan oleh Allah menjadikan manusia, bahwa manusia sifatnya sifat lemah. Manusia ialah sifatnya yang serba terbatas, sehingga dalam hidup sehari-hari senantiasa menghajatkan pertolongan orang lain. Sebab tanpa pertolongan orang lain tidak mungkin seseorang sanggup untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup. Tegasnya betapapun kekuatan, harta, kedudukan, pangkat dan lain sebagainya tidaklah merupakan jaminan untuk hidup menyendiri secara mutlak. Pasti kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Untuk itulah Allah memerintahkan kita semua untuk saling tolong menolong, saling sayang menyayang, sebagaimana tersebut di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong menolong sesama hamba Allah adalah terbatas dalam urusan duniawi atau lahiriah. Akan tetapi pertolongan mutlak yang kita perlukan ialah dari Allah Subhanahu wa taala semata.
Pertolongan inilah yang merupakan jaminan keberhasilan segala usaha dan pekerjaan kita. Pertolongan Allah hanya didapat dengan pemohon dan mendekatkan diri taqarrub kepadanya, serta menyerahkan segala urusan kita baik duniawi maupun ukhrawi. Itulah yang kita kenal dengan disebut tawakal. Lalu siapakah yang akan mendapatkan pertolongan Allah itu? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan sebagaimana di dalam firman-Nya. Allah menjelaskan, fa ilahukum ilahu wahid farahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka Tuhan ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini nyatalah bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka yang pasrah diri kepadanya. Menyerahkan diri kepada Allah atau tawakal adalah sikap jiwa yang tenang dan hati yang mantap. Sebagaimana firman Allah dijelaskan di dalam surah Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdih. Dan berserah dirilah engkau kepada Allah yang hidup tiada mati, dan bertasbihlah dan memujinya. Begitu juga di dalam surah Ibrahim ayat 11, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah berserah diri orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan ayat-ayat tadi jelaslah tawakal itu hendaknya dilakukan pada tiap usaha atas dasar keyakinan bahwa hanya Allah yang menentukan keberhasilan semua usaha kita. Jelas. Nah, setelah kita lakukan sebagai ikhtiar dan mencurahkan segenap kemampuan dalam suatu pekerjaan umpamanya, lalu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah dengan memohon agar Allah membukakan pintu keberhasilan usaha kita. Jadi hadirin sekalian, pengertian tawakal bukan berarti menyerah diri tanpa usaha, berdiam diri saja, bertasbih saja, berselawat saja kalau kita tidak dibarengi dengan ikhtiar. Itu tidak disebut tawakal. Bergantung kepada nasib atau masa bodoh. Sebab menurut ajaran Islam, setiap usaha tidak terlepas dari ikhtiar. Orang asing mengatakan, ora et labora, berdoa sambil bekerja, atau bekerja sambil kita berdoa. Apabila kita dengan sepenuh hati, dengan kemampuan mencoba berikhtiar, kemudian berserah diri kepadanya, maka sebagaimana janji Allah, sudah barang tentu kita akan memperoleh limpahan kenikmatan sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Lau annakum tatawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka kamu akan diberikan Tuhan rezeki. Kama yarjiqut tayru ta'du kibasan wa taruhu bitonan. Seperti rezeki yang diberikan kepada burung-burung yang waktu paginya dia keluar dari sarangnya membawa perut yang kosong, kembali sore masuk kepada sarangnya sudah penuh perutnya. Itulah Allah memberikan rezeki kepada makhluk yang lainnya seperti burung. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pengertian kepada kita, sampai pun makhluk yang tak berakal dapat memperoleh kehidupan, apalagi manusia yang memperoleh anugerah akal dan pikiran yang harus mampu berusaha dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita sebagai makhluk Allah, manusia yang akalnya sehat. Dalam manusia yang tidak sehat pun juga, orang gila yang tidurnya di emper atau di bawah kolong jembatan setiap hari makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir dari mana sih makannya, itulah urusan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya senantiasa berusaha membuktikan ciri-ciri kemanusiaan, yakni dengan berusaha berbuat dan bekerja untuk mengulangi hidup dan kehidupan sehari-hari. Kita yakin hanya dengan usaha yang sungguh-sungguh itulah Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dunia dan akhirat adalah merupakan tujuan hidup manusia. Untuk itu marilah kita senantiasa berusaha sebaik-baiknya dengan mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang tersimpul dalam ajaran agama Islam. Marilah kita gunakan akal dan pikiran kita yang sehat ini, kita manfaatkan dengan kesempatan ini, kemampuan selagi tersedia untuk mencari kebahagiaan hidup yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kami sampaikan pada siang hari ini dalam khutbah siang hari ini. Mudah-mudahan marilah kita untuk bersama-sama sekali lagi untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti bertawakal jangan berdiam sedih saja, jangan wirid saja, tapi kita usahakan dengan berusaha yang lain. Insyaallah kalau kita tawakal berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, siangnya kita berusaha, malamnya bertahajud, salat tahajud dan tasbih, siangnya gerakan fisik kita mulai dari tubuh dari atas sampai bawah berusaha. InsyaAllah Allah akan menjamin kehidupan kita. InsyaAllah tujuan kita akan bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita selamanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbubi syafin ilali wa mufarijil qurab. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم ورضي تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ولا تجعل تحت أقدام المنافقين الظالمين. اللهم انصر في بلادنا هذا إماما عادلا وبلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وفرق جميع الكفر المشركين بعنايتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي وسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أستغفر لي ولكم.